Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk semakin rendah hati dalam hidup kami. Semakin mengosongkan diri, mengosongkan keinginan, kebutuhan, apapun juga yang menjadi tanda dosa dalam diri kami. Bantu kami ya Bapa untuk semakin memiliki kemurnian hati, puritas cordis. Berkatilah kami selalu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ke-26 ini kita diajak untuk sekali lagi menyadari keberdosaan kita dalam hal kesombongan. Kesombongan itu bukan hanya fisik, tetapi juga yang jauh lebih penting adalah kesombongan rohani. Kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih suci, kita merasa lebih saleh. Dan itu dikatakan Yesus kepada para murid yang melihat bahwa orang-orang yang bukan pengikut Yesus justru mengusir setan. Dan para murid melarang itu terjadi. Dan Yesus mengatakan bahwa kalau mereka melakukannya itu demi kebaikan, ya, maka kita juga itu bisa terjadi pada mereka. Artinya saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat bukan hanya orang Katolik, semua orang yang beragama atau tidak beragama bahkan sekalipun, itu memiliki keinginan, kerinduan untuk berbuat baik. Apapun juga bentuknya, entah mengusir setan, entah memberikan bantuan-bantuan, karya-karya sosial, dan seterusnya. Mereka mempunyai ketulusan hati. Dan kita juga mengizinkan, membiarkan mereka melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya ada kelompok yang disebut suci, ya. Mereka membangun rumah-rumah di beberapa kota besar. Jakarta, Aceh, Medan. Dan itu diperuntukkan untuk semua orang, agama apapun. Ya. Jadi intinya adalah ketika orang mau melakukan sesuatu kebaikan dengan prinsip kemurnian hati, dengan motivasi yang tulus, yang jujur, yang murni, Tuhan suka dengan yang seperti itu, karena itu berasal dari Allah. Dan kita tidak pernah boleh merasa diri paling hebat, paling suci, paling murni, mengklaim diri sebagai seorang yang lebih suci, lebih murni. Saya kira pelajaran yang berharga bagi kita. Ya. Bahkan mungkin dalam tanda petik ada orang-orang yang lebih pintar, yang katakanlah orang pintar juga, yang mungkin memiliki daya dan kemampuan ilahi. Dan dia menjalankan dengan tulus, dengan jujur, dengan murni, tanpa minta uang, tanpa ada segala macam, bisa saja. Tuhan bisa memakai, intinya apa? Tuhan bisa memakai berbagai macam cara, berbagai macam bentuk demi kebaikan orang lain. Lewat orang lain, lewat siapa saja. Nah, itu yang harus kita pegang sungguh-sungguh dalam proses kita, yaitu bahwa Tuhan bekerja lewat siapa saja. Ya. Bahkan Paulus dalam beberapa kesempatan mengatakan, siapalah saya ini yang mau menghakimi orang lain, bahkan orang yang ateis, orang bahkan dikatakan orang-orang yang LGBT, orang yang punya dorongan seksual yang berbeda. Siapalah kita ini untuk menghakimi seseorang. Nah, saya duga Paulus ingin mengajak kita untuk apa? Untuk rendah hati. Ya, sekali lagi untuk rendah hati. Ya, untuk memiliki kemurnian hati. Setiap orang mempunyai pergulatan, mempunyai mempunyai perjuangan, mempunyai kehendak yang baik dalam hatinya, dalam hidup manusia. Dan itu diberikan Tuhan kepada kita, setiap orang. Tak peduli agamanya, tak peduli sukunya, tak peduli kecenderungannya yang yang tidak kita mengerti. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar untuk rendah hati.
ya, untuk memahami, mengerti, menerima orang lain yang berbeda dengan kita. Ya. Dan kita tidak berhak untuk mengadili dan menghukum, mengadili orang lain apapun juga. Dan itu tanda bahwa kita belajar terus-menerus untuk melihat di dalam batin kita yang terdalam, ya, apa hakku, apa kuasaku untuk membuat, untuk menilai orang lain A, B, dan C. Ya, semoga perintah Yesus untuk menghargai, respect kepada orang lain, ya, bahkan orang yang berbeda dengan kita, dengan agama, dengan suku, mereka diberi karunia oleh Tuhan juga untuk menjalankan apa yang terbaik dalam hidup mereka. Semoga saudara terkasih, di hari Minggu ini sekali lagi, dengan begitu kita melihat bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang begitu indah, yang tak boleh kita batasi hanya kepada agama kita masing-masing. Dan itulah yang terjadi ketika orang mengklaim bahwa agama dia adalah agama yang terbaik, menjadi agama kesombongan, keangkuhan. Ya, dan itu berbahaya. Berbahaya karena menganggap bahwa agamanya lah adalah agama yang terbaik. Bahkan menggunakan agama untuk menindas orang lain, untuk menghukum orang lain, untuk membinasakan orang lain, untuk menghancurkan orang lain. Dan ini bahaya dalam kehidupan kebersamaan kita. Mengklaim diri sebagai agama yang terbaik, ya, maka kita harus berhati-hati dan jangan terjebak, ya, jangan terjebak dengan sikap-sikap yang demikian dari orang lain dan kita menganggap bahwa kita adalah lebih hebat. Ya, jadi disinilah kesombongan rohani yang harus kita perhatikan di dalam masyarakat kita, dan kita mau melihat di dalam medsos yang sekarang ini, ya. Maka ada orang yang dianggap menista agama karena menganggap diri paling baik, paling hebat, ya. Lalu menuduh orang lain, mengagama lain A dan B dan C, ya. Bahwa itu saja sudah ada, itu menunjukkan bahwa kebebasan Allah, kehendak Allah untuk melakukan yang terbaik untuk mereka, untuk dunia, bukan saya. Ya, maka mari saudaraku terkasih, kita mendoakan supaya mereka yang menggunakan agama, menganggap agamanya adalah agama yang terbaik, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kemurnian hati, untuk menerima segalanya dengan penuh syukur dan terima kasih. Mari kita doakan bangsa kita menjadi bangsa yang dengan dewasa, dengan penuh kebaikan, untuk menerima, mengerti, memahami, ya, mengakui keberadaan orang lain yang bisa berbuat baik, asalkan hatinya murni dan tulus demi kebaikan banyak orang. Sekali lagi, mari kita hidup dalam damai, hidup dalam kesatuan, ya, supaya kita mampu menghargai orang lain, asalkan orang itu sungguh-sungguh ingin berbuat baik, ya, penuh cinta kepada yang lain. Tuhan mengasihi mereka yang memiliki kemurnian hati, ketulusan, dan kebaikan bagi orang lain. Dan kita diminta untuk tidak sombong, tetapi rendah hati. Kesombongan rohani adalah musuh kita yang harus kita singkirkan dalam hidup kita. Tuhan berkati Anda semua, supaya kita semua hidup dalam damai, hidup dalam persatuan, hidup dalam cinta dan kerendahan hati satu sama lain. Tuhan berkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.